Ibu memegang sebuah barang. Barang ini bukanlah satu hal yang asing bagi kalian. Dari SD pasti kamu sudah, dari TK pasti kamu sudah pernah lihat ini. Ini adalah apa? Pensil. Pensil ini kalau kita beli masih tumpul. Agar pensil ini bisa kita gunakan, maka kita harus apa? Menyerut. Dikasih tajam. Supaya apa? Supaya ini pensil bisa kita pakai. Ini pensil, kalau kita tidak kasih tajam, kita tidak serut, tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita serut, kita tajamkan, maka pensil ini akan berguna. Begitu juga dengan kehidupan kita, begitu juga dengan manusia. Sama halnya dengan pensil. Setiap saat perlu kita serut. Supaya apa? Supaya dia berguna. Dalam proses menyerut itu dan dalam proses kasih tajam, pasti kalau pensil ini bisa bersuara, pasti dia akan berteriak kesakitan. Kita analogkan dengan kehidupan kita. Kalau kita mau berguna, maka kita juga harus mau melewati proses yang mungkin itu akan menyakitkan, mungkin itu akan membosankan. Sama halnya dengan pensil, manusia juga kalau tidak selalu ditempa, kalau tidak selalu dipertajam, tidak mau melewati cobaan, tidak mau mendisiplinkan diri, maka tidak akan ada gunanya. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ibu sangat berharap anak-anak ibu yang ada di MTS Al-Herat Alindawu suatu saat akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, sehingga nanti suatu waktu di masanya kalian akan mengambil peran masing-masing yang tentunya akan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Dan dalam proses penajaman ada hal-hal yang di dalam diri kita yang perlu selalu diasah. Ada 4 hal utama. Yang pertama adalah fisik. Fisik harus kuat. Tidak pakai baru panas sedikit sudah mengeluh, baru praktek olahraga sedikit sudah pingsan. Fisik harus kuat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua otak. Kenapa otak harus kuat? Sumber dari semua yang kita lakukan itu dari otak. Ketika otak kita tumpul, maka kita tidak akan mampu memikirkan apa yang baik untuk kita lakukan. Maka olehnya itu kita harus kuat, sehingga proses penajaman otak kita tidak kalah. Hal ketiga apa? Jiwa. Jiwa harus kuat. Bagaimana cara menguatkan jiwa? Dengan lebih mendekatkan kepada Allah. Urusan jiwa ini ada 2. Ada yang urusan horizontal, ada yang urusan vertikal. Kalau hanya vertikal saja, tanpa horizontal tidak bisa. Urusan horizontal saja tanpa vertikal tidak bisa. Urusan vertikal apa? Hablum minallah. Urusan dengan Allah, di mana kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antaranya apa? Yang menjadi kuncinya sholat. Kemudian hablum minanas, yang horizontal. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan manusia. Kita agama Islam memang diperintahkan untuk berkasih sayang, tetapi bukan dalam artian berpacaran. Kita saling mengasihi, saling menyayangi dalam hal artian
kita adalah saudara. Saudara sebangsa, setanah air, dan yang paling penting adalah kita adalah saudara seiman. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat yang harus kuat adalah mental. Jangan baru digertak sedikit, loyo. Dan ibu sangat berharap sekali, ini sudah dari angkatan pertama. Ibu tidak ingin anak-anaknya ibu punya mental kerupuk. Baru digertak sedikit, baru dimarah sedikit, sudah menangis, sudah loyo. Mental harus kuat. Kenapa? Kenapa ibu inginkan anak-anak ibu mentalnya kuat? Karena permasalahan di dunia ini, di luar dari madrasah ini, itu lebih berat. Maka kamu adalah anak-anak bangsa yang dipersiapkan suatu hari nanti akan menggantikan ibu, akan menggantikan kepala desa, akan menggantikan kepala dusun, akan menggantikan imam di masjid. Maka seorang pemimpin, seorang yang mampu mengurus orang lain adalah seorang yang punya mental kuat. Olehnya itu, kenapa di sini dikasih keras? Kenapa di sini mentalnya ditempa? Supaya kamu nanti menjadi anak-anak yang siap pakai. Ya, jadi jangan menyerah. Ini yang suka alpa, yang niat hatinya sepotong-sepotong untuk sekolah, mulai hari ini dimantapkan lagi. Jangan sampai nanti kalian menyesal. Karena kehidupan di dunia ini berputar. Di apa yang sudah kita lewati tidak akan pernah terulang lagi. Jadi nikmati prosesnya, kuatkan fisik, kuatkan otak, kuatkan jiwanya, dan yang paling penting kuatkan mentalnya. Ya. Dan yang paling penting pada akhirnya ibu akan sampaikan bahwa yang selalu kamu tanamkan dalam hati, kita adalah siswa madrasah. Kita adalah siswa madrasah. Siswa madrasah itu hebat. Siswa madrasah itu bermartabat. Dan siswa madrasah itu harus cerdas, harus berakhlak mulia, harus berkarakter. Jangan sampai kita kehilangan karakter dengan mengikuti tren, akhirnya kita kehilangan identitas.